Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Sehingga pada pagi hari ini di bulan Ramadan kita senantiasa dianugerahi banyak karunia, banyak rahmat, banyak kesempatan. Bahkan berjumpa kembali dengan Ramadan merupakan sebuah nikmat yang terbesar, sehingga kita diberi kesempatan untuk terus beramal, terus memperbaiki diri. Dan ini adalah bulan yang mulia, bulan yang penuh barokah dan maghfirah. Salawat dan salam semoga teriring dan tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang selalu menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Mudah-mudahan kita senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya, dan insyaallah kita pun akan mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Baik, kajian kita pada hari ini sudah masuk ke babus sulasi. Babus sulasi itu bab yang 33. Sebelumnya ada bab yang 22. Jadi menyebutkan 22, sekarang babus sulasi bab yang 33. Wa fi khamsu wa khamsuna mau'izah. Ada 55 pelajaran. Sab'atun akhbar wal baqi asar. 7 diantaranya adalah hadis atau kabar dari para sahabat, yang sisanya adalah asar. Asar itu adalah mungkin bisa praktek, bisa tradisi yang berasal dari tabi'in atau tabi'in atau para ulama yang lain. Al-maqalatul ula, makalah yang pertama. Ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, man asbaha, siapa yang di pagi hari. Ini Syekh Nawawi kemudian mensyarahkan, asbaha itu ay dakhala fi waqti subah, masuk waktu subuh. Jadi ini biasanya kalau hadis yang disebut man asbaha itu banyak simbolnya. Waktu subuh itu adalah waktu di mana kita memulai aktivitas. Waktu subuh adalah hari atau waktu di mana kita bangun tidur, lalu kemudian pertama kali kita mungkin bernafas, artinya menghirup udara segar di pagi hari. Man asbaha wa huwa yashku, siapa orang yang di waktu pagi wa huwa yashku, lalu dia itu mengeluh. Ilan nas, mengeluh kepada orang lain. Dayiqal ma'ash faka'anna yashku rabbah, kalau ada orang yang di waktu pagi sudah mengeluh kepada orang lain, mengeluh tentang kesulitan hidupnya. Dayiqal ma'ash, ini orang pagi-pagi sudah mengeluh pada orang lain tentang kesulitan hidupnya, tentang hidupnya yang sempit, tentang hidupnya yang susah. Faka'anna yashku rabbah, sesungguhnya seolah-olah dia itu memang sedang mengeluh kepada Tuhannya. Lalu kemudian Syekh Nawawi menjelaskan, wasyikayatu la taliku ila ilallahi fa innaha min jumlatid du'a. Sesungguhnya keluhan itu tidak terkait dengan apapun kecuali kepada Allah. Nah, paham di sini ya. Kalau orang mengeluh kepada orang lain, sesungguhnya itu mengeluh kepada Allah. Karena tidak ada satu keluhan pun kecuali dihubungkan kepada Allah. Fa innaha min jumlatid du'ai, karena sesungguhnya itu keluhan itu adalah bagian dari doa. Jadi kalau kita pagi-pagi sudah ruwet, itu doa sebetulnya. Jadi kita seolah-olah berdoa kepada Allah, ya Allah ruwetkan saya. Kenapa? Karena mengeluh.
Pagi-pagi belum apa-apa baru bangun, ketemu orang udah ngomong, aduh hidup saya susah banget, rezeki seret, ngeluh terus hidupnya. Pagi-pagi sudah begitu, berarti ini tandanya orang itu sebetulnya mengeluh dan berdoa kepada Tuhannya. Ya. Fad'u ila rabbih, berdoa kepada Tuhannya bahwa sesungguhnya memang dia itu mengeluh. Amma syikayah ilan nas fahiya min alamati adami ridha. Adapun syikayah itu tadi keluhan, ya. Yashku itu mengeluh, syikayah itu keluhan. Wa amma syikayatu ilan nasi fahiya min alamati adami ridha. Orang yang mengeluh kepada orang lain itu tanda-tanda dia tidak merasa ridho bikismatillahi ta'ala atas apa yang Allah karuniakan kepadanya. Jadi kalau ada orang seperti itu ciri-cirinya, ciri-ciri orang yang tidak pernah ridho kepada apa yang Allah berikan. Padahal anugerah Allah itu luar biasa. Qul bifadlillah wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa yajma'u mimma apa tuh ayatnya tuh, surat itu. Jadi bahwa sesungguhnya rahmat dan anugerah Allah itu luar biasa, sehingga apa yang kita kumpulkan tidak sebanding dengan rahmat dan anugerah Allah. Wa khairum mimma yajma'un. Apa yang kita kumpulkan selama ini itu tidak ada bandingannya dengan rahmat dan anugerah Allah. Kecil. Ya kalau kita bayangkan pagi kita bangun, itu merupakan anugerah terbesar. Makanya seringkali saya sampaikan doanya, alhamdulillahilladzi an'amana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu doa yang betul-betul kalau kita terjemahkan, ya Allah, segala puji bagi Engkau yang telah menghidupkan dari kematian. Artinya Allah sudah memberikan nyawa kepada kita. Nyawa yang tadinya Allah pegang ketika kita tidur, atas kehendak dan kodrat Allah, lalu kemudian dilepaskan kembali dan disimpan lagi di badan kita. Itu udah satu. Artinya Nabi mengajarkan kepada kita doa bahwa tidur itu sesungguhnya mati. Maka setiap hari kita hidup. Setiap hari kita hidup. Alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana. Jadi Allah mematikan lalu menghidupkan setiap hari. Makanya di dalam Islam itu ulang tahun tiap hari, bukan tiap tahun. Setiap hari kita bangun tidur bersyukur. Kenapa? Karena Allah mengembalikan nyawa yang ada di genggamannya kepada kita, sehingga kita hidup, lalu kemudian beraktivitas. Semua apa yang kita rasakan di dalam tubuh kita, termasuk berkedip, lalu kemudian menghirup nafas, kita bisa menggerakkan badan, bisa turun dari tempat tidur, merasakan nikmatnya kopi atau air putih. Itu luar biasa nikmat, yang mungkin tidak semua orang bisa. Ada orang yang masih terbaring, susah bangun dari tempat tidur. Ada orang yang mungkin hanya bisa melek saja, nafasnya tersengal-sengal, susah bernafas. Kita tanpa sadar itu anugerah Allah yang luar biasa, sehingga apapun yang kita kumpulkan di dunia ini tidak sebanding dengan anugerah dan nikmat Allah. Jadi orang seperti itu, amma syikayatu ilan nas bahwa min alamati adami ridha. Orang-orang yang selalu mengeluh itu tanda-tandanya mereka itu tidak ridha bikismatillahi ta'ala atas anugerah yang Allah berikan kepadanya. Kama ruwiya an Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ala u'allimukumul kalimati allati takallama biha Musa. Wahai Abdullah bin Mas'ud, maukah saya ajarkan atau maukah saya ajarkan kepada kalian al-kalimat, satu kalimat
allati takallama biha Musa alaihissalam, yang di dalam kalimat itu terdapat doa Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi memberitahu kepada, di antaranya ada Abdullah bin Mas'ud mendengar di situ dalam sebuah halaqah, dalam sebuah kajian. Nabi memberitahu, ala u'allimukumul kalimatil lati takallama biha Musa alaihissalam, maukah saya ajarkan padamu satu kalimat yang dimana kalimat ini dibaca oleh Nabi Musa alaihissalam. Hina jawazal bahra ma'a bani Israel, ketika Nabi Musa menyeberangi laut dengan Bani Israel. Jadi mungkin cerita ketika laut terbelah, lalu kemudian Nabi Musa itu melewati belahan laut itu dengan Bani Israel, dengan kaumnya Bani Israel. Fakulna, lalu kemudian kami menjawab, bala ya Rasulullah, ya saya ingin doa itu. Qulu, katakanlah atau ucapkanlah oleh kalian, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini doanya Nabi Musa ketika menyeberang dari kejaran pasukan Fir'aun. Laut terbelah, Nabi Musa menyeberang, lalu beliau berdoa, Allahumma lakal hamdu, ya Allah, bagimu segala pujian. Kadang-kadang kita ini banyak memuji makhluk, tetapi lupa memuji Khalik. Padahal yang paling banyak memberi kepada kita itu Khalik, Allah. Makhluk sedikit. Bahkan mungkin kalau kita bicara alhamdulillah berarti adalah segala puji, maka kalimatnya sesungguhnya itu adalah kalimat unik. Jadi hampir dipastikan kata-kata hamidah itu tidak pernah dipasang alif lam, kecuali ketika itu berkaitan dengan pujian kepada Tuhan. Maka terjemahannya di dalam bahasa Indonesia, alhamdulillah itu segala puji. Itu yang cocok. Padahal susah. Alhamdulillah itu artinya ketika bicara alhamdulillah berarti ya tidak ada pujian, karena al itu di situ ma'rifat. Alhamdulillah, ya sudah, tidak ada yang patut dipuji, tidak ada yang patut dijunjung, disanjung, tidak ada yang patut disembah, ya kecuali Allah. Jadi kalimat alhamdulillah itu luar biasa. Kita kadang, ya sekalipun mungkin kita terbiasa membaca itu dalam setiap sholat, tetapi bahwa dalam waktu-waktu tertentu mungkin agak kita kurang banyak mengucapkan kata-kata pujian kepada Allah. Jadi kalimat Allahumma lakal hamdu ini artinya ketika Nabi Musa melewati laut yang di belakangnya dalam keadaan dikejar oleh pasukan Fir'aun, dia masih memuji Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka, dan hanya kepada Engkau lah tempat aku mengeluh. Nabi Musa bilang begitu, wa ilaikal mustaka, Engkau lah tempat mengadu. Jadi yang tempat mengadu itu Allah, bukan siapa-siapa. Mengadulah kepada Allah. Doa Nabi Musa seperti itu. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan seperti itu. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Ya Allah, hanya Engkau lah yang bisa menjadi penolong. Hanya Allah yang bisa menjadi penolong. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya kecuali hanya Allah yang Maha Agung. Nah, sudah, dalam keadaan ini Nabi Musa dan Bani Israel benar-benar dalam keadaan pasrah. Nah, sudah, siapa lagi bisa nolong? Posisi di tengah laut, dikejar-kejar di belakang, yang mungkin suatu saat laut yang terbelah itu menutup kembali, atau mungkin yang di belakang udah kena duluan dikejar oleh pasukan Firaun. Dalam kondisi yang pasrah begitu, Nabi Musa berdoa,
Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, itu doanya. Doa yang diajarkan Nabi yang mengutip dari doanya Nabi Musa alaihissalam. Jadi bagus kalau dibaca ba'da salat untuk tambahan doa. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala al-A'mash, lalu A'mash berkata, fama taraktuhunna mundu sam'atuhunna min syakikil asdi al-kufi. A'mash ini seorang tabi'in. Dia mengatakan, saya tidak pernah meninggalkan doa ini sejak saya mendengarnya dari Syakik al-Asadi al-Kufi. Syakik itu seorang ulama besar. Syakik itu ulama sufi yang saya hanya pernah menceritakan itu. Ada Syakik al-Bakhli, mungkin yang dimaksud ini. Ini al-Asadi al-Kufi. Seorang sufi besar yang hidupnya itu betul-betul pasrah kepada Allah. Beliau juga banyak cerita bagaimana banyak beri nasihat kepada para pembesar, beri nasihat kepada para penghulu pemerintahan. Ini nasihat beliau banyak dikutip oleh para sufi-sufi berikutnya. Wa huwa an Abdullah radhiyallahu anhu. Dan itu juga sama bersumber dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa qala al-A'mash, lalu A'mash berkata, atani ata fil manami faqala. Bahkan dalam suatu saat dia bermimpi bertemu dengan seseorang. Lalu kemudian orang itu berkata, ya Sulaiman. Ya mungkin nama A'mash itu adalah nama panggilannya, nama aslinya Sulaiman. Ya Sulaiman, zid fi hadhil kalimah. Kalau doa itu sudah dibaca, tambahkan kalimat ini di dalam doa itu. Wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kulli. Doa tadi ketika sudah dibaca, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, tambahkan wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kulli. Ya Allah, kami memohon pertolongan kepadamu dari segala macam kerusakan yang menimpa kami, segala macam keburukan yang menimpa kami. Wa nas'aluka sholaha amrina kulli, dan kami memohon dan meminta kepadamu ya Allah agar seluruh urusan-urusanku diperbaiki. Nah itu artinya. Nah doa itu memang indah. Kalimat yang paling baik, yang paling enak didengar itu adalah doa. Jadi kalau berdoa ya buatlah doa yang indah-indah, yang bagus-bagus. Ambil banyak doa di mana-mana yang bisa kita ambil dari para ulama, bahkan dari hadis Nabi. Bahkan banyak juga doa dari Al-Quran yang rata-rata doa itu biasanya diucapkan oleh para nabi. Ya, banyak sekali doa-doa Nabi di dalam Al-Quran yang diabadikan. Dan itu juga diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mengajarkan doa-doa itu pada para sahabatnya. Bahkan ketika kita membaca Al-Quran, banyak sekali doa bertebaran. Dan rata-rata kalau kita baca doa-doa itu memang betul. Hampir semua itu ketika mengeluh kepada Allah. Ada di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 86. Ketika Yusuf dikabarkan oleh saudara-saudaranya kepada ayahnya Yakub bahwa Yusuf dimakan serigala. Padahal Yusuf dibuang di sumur tuang dan ditutup. Jadi saudara-saudara Yusuf ini merasa iri karena Yusuf itu selalu dipuji-puji oleh bapaknya Yakub. Karena memang beliau orang jujur. Karena mungkin khawatir saudara-saudaranya itu mungkin kalah pamor, akhirnya punya siasat buruk, mengajak Nabi Yusuf kecil berjalan-jalan. Lalu kemudian di tengah jalan karena sudah punya niat buruk, lalu Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, bajunya diambil, dilumuri darah kambing, lalu kemudian lapor bahwa Yusuf dimakan serigala. Bagaimana doa Nabi Yakub pada waktu itu? Qala innama ashku
basi wa husni ilallah wa alam minallahi ma la ta'lam. Sesungguhnya aku mengadu kepadamu ya Allah. Ya sudah, mengadunya kepada Allah. Wa husni ilallah, saya juga bersedih kepada Allah. Nah, jadi keluhan dan rasa sedih yang dirasakan itu diungkapkan kepada Allah. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan apa yang diketahui dari Allah, ya kami tidak mengetahui. Jadi sesungguhnya yang tahu persoalan ini hanyalah Allah. Jadi pada titik ini sangat pasrah sekali. Para nabi itu kalau sudah mendapatkan musibah, ya biasa saja pasrah kepada Allah. Karena tahu bahwa itu adalah takdir dan kudrah Allah. Ketika mereka mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kenikmatan, juga tahu bahwa itu adalah dari Allah. Sehingga ketika mendapatkan nikmat, tidak pernah lupa bersyukur kepada Allah, tidak pernah lupa memuji Allah. Ketika mendapat musibah pun ya sama, mengadu kepada Allah, bukan mengadu kepada orang. Kadang-kadang kita begitu, di kita susahnya begitu. Dikit-dikit pagi-pagi belum ngomong apa-apa, nggak ditanya nggak apa, udah ngadu. Itu banyak. Maka penting untuk dicatat bahwa ketika kita ngomong kepada orang lain tentang keluhan-keluhan kita, sesungguhnya itulah doa. Ya, jadi harus hati-hati. Kalau mengeluh itu adalah doa. Ya, kalau bisa jangan kepada orang, kepada Allah saja langsung. Nah, kadang-kadang orang, aduh nggak bisa Pak, saya pengen curhat gitu. Ya curhatlah kepada Allah. Usahakan tutup itu. Perlihatkan bahwa kita ini biasa saja, tidak ada apa-apa. Kalau kita punya sesuatu, keluhkan dan adukan kepada Allah. Manusia itu hanya sebatas kita berdiskusi, mencari solusi, bukan mengeluh. Misal kita dalam keadaan susah gitu, mungkin banyak utang, atau mungkin utangnya belum bayar-bayar gitu. Ya sudah, kita coba diskusi dengan tetangga kita, dengan saudara kita, diskusi. Artinya diskusi itu bukan keluhan, tetapi mencari solusi. Gimana caranya kalau saya begini, gimana caranya begini. Jadi ketika dengan banyak diskusi, dengan banyak meminta pendapat dari orang lain, insya Allah solusi itu bisa terselesaikan. Tetapi kalau keluhan, ya tidak akan bisa selesai. Nah sesungguhnya hanya Allah lah yang Maha tahu. Wa man asbaha, nah kita lanjut. Dan barang siapa di waktu pagi, aidakhala fis sabah, masuk waktu subuh, li umrid dunya hazinan, orang yang kalau di waktu paginya itu sedih atau mikirin urusan dunia. Pagi-pagi udah mikirin dunia, baru bangun udah mikirin mobil yang mau ditukar, mobil lama mau ditukar dengan mobil baru. Pagi-pagi udah mikirin mau ke dealer motor karena motornya udah lama mau ganti baru. Jadi duniawi sudah dipikirin, tapi sedih. Artinya sedih itu nyesel, kenapa kok yang lain bisa begini, saya kok nggak bisa. Jadi urusan dunia itu dibuat sedih. Faqad asbaha sakhiton 'ala Allah, maka sungguh di waktu itu dia sama dengan benci kepada Allah. Ya, kalau orang pagi-pagi sudah mikirin dunia, itu artinya orang itu sudah benci kepada Allah. Sakhiton ilallah. Kenapa demikian? Karena seolah-olah Allah itu tidak memberi rezeki. Seolah-olah Allah itu jauh. Dan bahkan seolah-olah Allah itu gak ada. Kenapa? Karena yang dipikirkan oleh di dunia. Dan bahkan sedih. Bahkan dalam kondisi seperti ini sama dengan orang misalnya dia nyesel banget, proyek yang kemarin gagal, udah tanda tangan, sudah mau deal ternyata gagal.
Wah, dipikirin itu sampai bangun pagi besoknya ngeluh, sedih karena dia nggak dapat proyek. Maka orang seperti ini sakhitan 'ala Allah, sama orang yang membenci kepada Allah. Wal makna, adapun maknanya, man hazana ala umurid dunya faqad ghadiballah. Nah, sama Syekh Nawawi juga ketika menjelaskan hadis ini, dia bilang man hazana ala umurid dunya, orang yang sedih atau nyesel tentang urusan dunia, faqad ghadiballah, orang ini sungguh telah membenci Allah. Li'annahu lam yardo biqada'illahi wa lam yasbir ala balaihi. Karena orang seperti ini adalah orang yang tidak pernah ridho terhadap apa yang sudah Allah putuskan. Tidak ridho terhadap apa yang telah Allah tetapkan. Wa lam yasbir ala balaihi. Orang begini juga sama, tidak sabar terhadap ujian yang ditimpakan Allah. Walam yasbir ala balai, walam yu'min biqadri. Bahkan pada tahap tertentu orang ini udah hilang imannya. Karena iman kepada qadar dan qadar Allah tuh ada, harus. Nah, kalau orang tidak terima, berarti tidak beriman. Dia tidak menerima apa yang sudah menjadi keputusan Allah di dalam hidupnya, sama dengan tidak beriman kepada qadar dan qadar Allah. Li'anna kulla ma waqa'a fid dunya fahuwa biqada'illahi ta'ala wa qadri. Karena sesungguhnya apa yang terjadi di dunia ini itu adalah merupakan kehendak dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan renungan hidup, bukan semata-mata apa yang kita dengar atau apa yang kita baca. Ya, Nabi itu sudah jauh-jauh seperti itu, sehingga harus kita catat sesungguhnya Islam itu adalah agama yang lengkap. Islam itu agama yang sempurna. Sampai hal detail seperti ini itu dibicarakan di dalam Islam. Nggak boleh mengeluh. Nggak ada ajaran-ajaran di dalam agama lain seperti ini. Sedetil ini. Orang mengeluh saja sudah tidak boleh. Kalau orang mengeluh, sama dia dengan mengeluh kepada Tuhan. Kalau dia mengeluh kepada orang lain, sama dengan mengeluh kepada Tuhan. Islam sudah mengajarkan sedemikian rupa, sehingga agama ini agama sempurna, agama yang memiliki tanda-tanda kebenaran yang paling tinggi di antara agama lain. Sampai hal diajarkan seperti ini itu detail sekali. Baik, dikit lagi, wa man tawaddu'a li ghaniyyin liginahu faqad dhahaba thulutsa dini. Adapun orang yang selalu merendah kepada orang yang lebih kaya, faqad dhahaba thulutsa dini, maka sungguh dia sudah meninggalkan sepertiga agamanya. Hati-hati. Kita kadang-kadang terjebak oleh itu. Ada orang yang kaya, yang hartanya banyak, yang terpandang. Lalu kita ini merendah pada mereka. Man tawaddu'a, barang siapa yang merendah li ghaniyyin liginahu faqad dhahaba thulutsa dini. Orang yang merendah di hadapan orang yang kaya itu sama dengan sudah hilang sepertiga agamanya. Hati-hati. Ini kita kadang-kadang enggak, karena Allah itu tidak membeda-bedakan manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang itu semua sama, kecuali orang yang bertakwa. Dan kita tidak pernah tahu siapa yang bertakwa di antara kita. Hanya Allah yang tahu. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Ini menarik ketika hadis ini diungkapkan. Jadi Syekh Nawawi kemudian dalam kitab lain, yaitu punya kitab namanya Muraqi al-Ubudiyah. Itu kitabnya Imam Al-Ghazali yang disarah oleh Imam Nawawi. Dia menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan sulusad dini,
kenapa sepertiga agamanya itu hilang. Jadi seolah-olah kan ada 3, lalu kemudian satunya hilang, jadi sepertiganya hilang. Kata Syekh Nawawi di dalam kitab Murakul Umbudiyah, dia menyatakan innal adab in al muradu bid-dini huna al adab. Agama itu adalah adab. Agama itu adalah adab. Adabnya ada 3. Yang pertama adab atau perilaku yang baik kepada Allah. Adab kepada Allah. Yang kedua adalah adab kepada Rasulullah. Yang ketiga adalah adab kepada sesama manusia. Jadi agama itu adab. Jadi kalau ada orang yang tidak beradab kepada Allah, tidak beradab kepada nabinya Muhammad SAW, tidak beradab kepada sesama manusia, maka orang itu tidak beragama. Karena intinya ad-din al-adab. Nah, ketika ada orang yang hanya beradab kepada manusia, ya kayak begitu. Ketika ada orang yang menghormati manusia melebihi yang lain. Tadi disebutkan ketika ada orang yang kaya, hartanya banyak, lebih dari kita, lalu kita merendah di hadapan mereka. Itu sama dengan kehilangan 2 adab yang lain. Dia sudah melewati adab kepada Allah dan adab kepada Rasul. Itu yang dimaksud sepertiganya hilang. Karena orang-orang seperti itu sudah tidak termasuk. Kalau yang dimaksud dengan adab kepada manusia berarti adab kepada seluruh manusia, tidak membeda-bedakan kepada siapa dia beradab. Maka ketika dia hanya beradab atau hanya menghormati dan bahkan rendah di hadapan orang-orang kaya yang hartanya banyak, sama dengan dhahaba thulutsa dini, atau kehilangan sepertiga dari agamanya. Ayli anna syari'ata ayyakuna ta'dhimun nas. Karena sesungguhnya syariat itu mengajarkan untuk menghormati manusia li ajli silahi. Karena manusia itu baik. Ini perlu catat, syariat atau agama itu memberikan ajaran kepada kita, mengajarkan bahwa sesungguhnya kenapa kita perlu menghormati manusia, karena sesungguhnya manusia itu baik. Jadi hormati itu menghormati karena kebaikannya. Kalau ada orang baik, orang yang beradab, orang yang berakhlak, hormati. Karena itu adalah perintah agama. Menghormati orang lain karena kebaikannya itu adalah bagian dari agama. Wali ajli ilmihi. Begitu pula dengan orang yang banyak ilmunya. Orang kalau banyak ilmunya, orang pandai, orang yang bisa memberikan nasihat kepada kita, itulah orang-orang yang seharusnya patut dihormati. Kemudian duna ta'dhimi di ajli mali, bukan penghormatan kepada orang yang hartanya lebih banyak daripada kita, bukan. Fa inna man akramal mal ahanal ilmi wassalah. Maka ketika ada orang yang menghamba atau menghormati kepada orang yang punya harta, kepada orang kaya, ahanal ilmi wassalah, sama dengan mengeluh atau meninggalkan penghormatan kepada keilmuan dan kebaikan. Jadi sama dengan meninggalkan penghormatan kepada ilmu pengetahuan dan kebaikan. Jadi kalau ada orang yang hanya melihat kepada harta orang lain, lalu kemudian dihormati, walaupun kenyataan sekarang begitu, rata-rata di mana-mana orang-orang kaya itu dihormati, rata-rata. Bahkan kalau di acara kondangan pun begitu. Kalau kita yang datang mah suruh duduk di belakang. Wah, giliran orang kaya mah sampai di nunduk kita, mangga pak, silakan pak. Taruh di depan dia, walaupun datangnya telat. Tapi kalau orang-orang kayak kita, ya udah amat lah, terus duduk belakang aja, nggak penting. Selalu begitu. Orang kaya dihormati, dijunjung tinggi. Wah, sampai kita bungkuk-bungkuk. Nah, itu perhatikan, nggak boleh begitu.
biasa saja. Ya perhatikan para ulama-ulama kita, mau kedatangan presiden sekalipun biasa saja. Tidak tampak mereka kelihatan menghormati orang-orang kaya, biasa saja. Sama. Nah, Nabi mengajarkan begitu. Seluruh manusia sama. Nggak ada kulit merah, nggak ada kulit putih, nggak ada kulit hitam. Nggak ada yang pendek, nggak ada yang tinggi, nggak ada yang keriting, nggak ada yang botak. Semua sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena kekayaan, bukan karena keistimewaan, bukan karena dia punya materi yang lebih, tetapi semua itu hanyalah karena berdasarkan ketakwaannya kepada Allah. Qala Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani. Ini ada kata-kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, la budda likulli mu'minin fi sa'iri ahwali min salati asya. Seharusnya bagi setiap mukmin itu dalam seluruh kehidupannya harus menonjolkan 3 hal. Amarun yamtathiluh, jadi memberikan contoh kepada orang lain. Wa nahyun yajtanibuh, melarang yang memang sudah dilarang. Wa qad yardobih, maka wa qadaro yardobih, maka sesungguhnya orang seperti ini adalah orang-orang yang sudah ridho kepada takdir Allah, ridho kepada apa yang menjadi keputusan Allah. Nah, cukup melarang apa yang dilarang, memerintahkan apa yang diperintahkan. Kalau Allah perintahkan begini ya sudah, cukup itu aja, jangan tambah-tambahin. Kalau memang dibolehkan ya boleh, jangan dilarang-larang. Nah, sekarang kan begitu kadang-kadang, yang dibolehkan kok jadi dilarang gitu. Yang dilarang malah boleh, dan kebalikan begitu. Ya kita harus perhatikan seperti itu. Sesungguhnya orang-orang yang ridho kepada Allah, orang-orang yang ikhlas atas apa yang Allah berikan kepada kita, justru itu adalah orang-orang yang harus kita ikuti. Kenapa demikian? Karena seolah-olah kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, dan seolah-olah kita juga sedang berupaya untuk tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Sudah, hidup begitu aja, gampang. Bikin enak, tidak usah mengeluh, ada gitu intinya. Hidup bikin anak, tidak usah mengeluh, tidak usah bersedih tentang urusan dunia, lalu kemudian ikuti apa yang Allah perintahkan atau jalani apa yang Allah perintahkan, lalu kemudian tahan apa yang Allah larang. Sudah, itu hidup begitu, sederhana sekali. Itu sudah enak. Orang bahagia sudah cukup seperti itu aja. Gitu. Ya bagi orang yang kemudian ingin bekerja keras, ingin meningkatkan derajatnya, ya silakan saja. Tapi patut diingat, jangan lupa bersyukur. Karena pada akhirnya sekalipun Allah itu dalam Al-Quran menjelaskan, ada kalimat innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Itu betul. Tetapi kalau kita kaji ayat ini lebih jauh, ada beberapa para ulama tafsir yang menyatakan ayat ini turun kepada orang-orang kafir semua. Jadi innal insan, al-insan itu adalah bil khusus al-kufr. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang kafir itu adalah orang-orang yang tidak pernah bersyukur. Itu maksudnya. Jadi tidak semua manusia, tetapi hanya orang-orang yang tidak pandai bersyukur. Innal insana khuliqa halu'a. Mereka adalah orang-orang yang diciptakan Allah sebagai orang-orang yang berkeluh kesah, lagi kikir, bahasanya gitu kalau diterjemahkan. Jadi halu'a itu ditafsirkan atau diterjemahkan dengan tambahan kikir. Karena sesungguhnya kalau di kamus itu adalah artinya berkeluh kesah. Jadi begini, tafsir ayat ini memberikan pemahaman kepada kita, orang yang kalau diberikan kenikmatan itu tidak mau sedekah. Awalnya dia ngeluh, nggak pernah rezekinya seret, rezekinya kurang terus, bahkan proyeknya dipotong terus, nggak dapat apa-apa, rugi terus hidupnya. Ngeluh. Ketika Allah kasih,
dia lupa sedekah. Itu yang dimaksud innal insana khuliqa halu'a. Orang sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan keluh kesah, itu maksudnya. Allah sudah memberikan rezeki, sudah mengangkat derajat, sudah memberikan kenikmatan yang begitu banyak, tapi ketika Allah kasih lupa. Itulah manusia. Innal insana khuliqa halu'a. Ya, saya kira demikian. Ini sedikit nanti kita lanjutkan lagi, mudah-mudahan bermanfaatnya. Mungkin barangkali ada yang bertanya atau kita diskusi, silahkan sebelum ditutup. Ya, Allah. Assalamualaikum. Jadi dijelaskan jangan pernah bangun pagi dan lalu mengeluh. Terus setelah itu jadi satu lagi apa Ustaz? Selain mengeluh itu yaitu sedih dan urusan dunia. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kiatnya Ustaz supaya kita terhindar dari sikap seperti itu? Itu kira-kira Ya. Itu kalau kiat-kiat kita harus belajar kepada solusi besar ya. Sesungguhnya manusia itu ketika hidup harus seimbang. Itu yang paling baik. Akhirat itu utama. Tapi walatan sanasibah kami dunia. Tapi jangan pernah melupakan atau mengenyampingkan kenikmatan dunia. Jadi tidak terlalu duniawi, juga tidak terlalu ukhrawi. Biasa saja. Karena para nabi pun begitu mengajarkan kepada kita. Nabi itu dalam hal tertentu memang manusia biasa, kal bashar. Tapi innahu la kal bashar. Nabi seperti manusia, tapi tidak seperti manusia. Dalam konteks tertentu Nabi juga bekerja, Nabi juga belajar, bahkan Nabi juga ketika ingin berfatwa atau ingin mengambil keputusan selalu memanggil para sahabatnya untuk berdiskusi. Nabi tidak pernah menang sendiri. Sekalipun Nabi tahu bahwa dia adalah Nabi, tidak pernah dia kemudian memutuskan sendiri, tapi selalu berdiskusi dengan sahabat-sahabatnya. Lalu kemudian mengeluh, Nabi juga pernah mengeluh tentang istri-istrinya. Ya. Jadi saya tidak bicara tentang persoalan istri banyak, ya tidak ada kaitannya. Tetapi yang jelas sejarah bicara seperti itu. Nabi pernah mengeluh tentang istri-istrinya. Al-Quran juga menyebutkan itu. Bahkan Nabi pernah mau menceraikan istri-istrinya karena istri-istrinya menuntut urusan dunia. Itu gara-garanya ghanimah, gara-garanya pembagian harta. Apa yang Nabi kesel gitu. Ini istilahnya kalau dalam bahasa kita, sampai istri-istri saya, istri Nabi, kenapa masih ngurusin harta? Nggak cukup apa dengan barokah yang sudah Allah berikan kepada kita. Saya kesalnya Nabi, tapi karena Nabi itu adalah makhluk yang Allah sayang, lalu Allah tegur. Sehingga Nabi kemudian ingat dan sadar. Nah, persoalannya kita nggak ada yang menegur. Tetapi gini, tapi gini, Allah itu ketika menegur seseorang berarti Allah sayang. Ya, gitu aja. Allah itu sayang kepada kita kalau kita tidak dibiarkan. Kita berbuat dosa, berbuat maksiat. Kalau kita kemudian dapat teguran, berarti Allah sayang kepada kita. Jadi kalau ada orang yang dosa terus, maksiat terus, ya hidupnya begitu, ya berarti Allah nggak sayang. Buat apa Allah tegur? Biarin aja sama Allah. Kita pun begitu manusia. Kalau kita punya teman yang kita sayang sama teman itu, atau anak, salah sedikit kita tegur, jangan begitu. Kenapa? Karena kita sayang. Coba kalau kita nggak sayang, bodoh amat. Dia mau ngapain kek, mau belangsak, mau hidup bagaimana kek, terserah. Kenapa? Udah hilang rasa sayang di dalam diri kita. Tapi kalau sayang, pasti akan diperhatikan oleh kita. Diarahkan, dibimbing, ditegur. Jadi orang-orang mengeluh itu memang seperti biasa. Kiat-kiatnya bagaimana untuk menghilangkan? Ya pertama tadi di sini dijelaskan, orang yang tidak mengeluh berarti orang yang ridho kepada Allah. Pasti begitu. Ya ridho saja. Ridho itu adalah artinya menerima. Menerima apa yang baik dalam diri kita dan apa yang buruk. Karena iman kepada qada dan qadar itu bi khairihi wa syarrihi.
Tidak hanya yang baik saja, tapi yang buruk juga. Kalau kita beriman kepada yang baik dan yang buruk, dan bahkan kita menganggap bahwa yang baik datang dari Allah, yang buruk juga adalah merupakan takdir Allah, lalu kita bersyukur, menerima, introspeksi diri, ya sudah selesai sebenarnya. Nah, kita susahnya di situ. Kadang-kadang kalau kita menerima kebaikan kita bersyukur, menerima keburukan kita mengeluh. Itu yang jadi susah. Padahal seharusnya dapat kebaikan ya bersyukur, dapat keburukan bersabar. Ya sudah itu. Karena sabar syukur itu kan gak jauh beda. Itu dua hal yang berdekatan. Dapat nikmat, syukur artinya gini, ketika nikmat banyak kita tidak sendirian. Maka orang yang bersyukur kepada orang lain itu sama bersyukur kepada Allah. Sama tadi, orang yang mengeluh kepada orang lain berarti dia mengeluh kepada Allah. Orang yang bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada manusia, dia sama bersyukur kepada Allah. Makanya wajar ya dalam tradisi kita kalau ada Indonesia itu banyakkan syukuran. Lahiran syukuran. Belum lahiran ya, masih 3 bulan syukuran. 7 bulan syukuran lagi. Lahiran syukuran lagi. Nanti yang cowok sunatan syukuran lagi. Sampai mati mau disyukurin, mati ya. Bukan disyukurin maksudnya ditahlilin kira-kira begitu lah. Itu kan syukuran juga. Ketika ada yang wafat, anaknya berpikir, saya pengen sedekah buat orang tua saya. Boleh apa enggak? Nabi kan bilang boleh. Ada hadisnya begitu kan, di hadis Muslim itu. Ada orang yang ibu yang meninggal, dia kemudian nanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, ibu saya baru saja meninggal. Kalau saya ini sedekah untuk ibu saya boleh apa enggak? Kata Nabi, nah boleh. Mungkin dari sini kemudian ketika ada orang mati didoain, dikumpulkan orang, dikasih makan, maka boleh kata Nabi. Nah, boleh. Karena tujuannya adalah untuk mensedekahi orang tua yang sudah mati. Tujuan. Tadi begitu. Karena itu rasa syukur, bukan ngeluh. Ya. Jadi prinsip begitu aja, kiatnya ya cuma 2, ridho atas takdir Allah yang baik dan yang buruk. Menerima apa yang menjadi baik, kebaikan dan keburukan. Bahkan ketika mendapatkan kenikmatan syukur, mendapatkan bala atau ujian sabar. Ya udah kiatnya gitu aja. Nggak ada lagi. Kira-kira ya. Iya, enggak. Assalamualaikum. Nah, Pak Ustaz, saya tertarik tadi tentang adab ya. Agama itu adab. Adab. Allah pada Rasul pada semua manusia. Nah, karena antara adab dan akhlak itu, adab, akhlak, perilaku ini kriteria mana ya Pak Ustaz? Iya. Karena kalau bicara adab artinya waktu perilaku kita ya, akhlak kita, apa itu sama kan? Ya. Kalau dari sisi pengertian, akhlak itu kan kata-kata dari khalaqa ya. Khalaqa yakhluqu makhlukun. Dan akhlak itu sesuatu yang melekat dalam diri seorang yang menjadi kebiasaan. Jadi akhlak antara orang Arab dan orang Indonesia pasti beda. Kan akhlak itu terbentuk dari tradisi. Jadi kalau kita hidup di di wilayah Medan, Sumatera misalnya, itu ketika dari kecil begini akan berbeda dengan orang yang hidup di Jawa. Gitu. Akhlaknya berbeda. Tetapi ada nilai-nilai bersama yang dianggap baik. Misalnya ketika bicara buruk pada orang tua, pasti semua sepakat nggak boleh. Itu akhlak, karena sudah menjadi nilai kesahiran di dalam agama. Itu akhlak. Jadi akhlak itu lebih melekat pada perilaku yang biasa kita lakukan tanpa sadar. Karena itu sudah dipelajari sejak kecil. Itu akhlak. Maka didiklah anak-anak kita dengan akhlak yang baik dari sejak orang tuanya, lingkungan keluarga dulu. Sehingga anak itu ketika misalnya makan itu pakai tangan kiri, kita bilang pakai tangan kanan nah makannya. Itu kebiasaan. Tapi kalau di barat mungkin biasa, kan kiri udah biasa aja, orang tuanya tidak beritahu. Maka akhlaknya juga berbeda. Ketika sampai ke timur, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan sejak kecil dengan tanpa sadar, lalu kemudian menjelma ketika dewasa dalam sebuah tradisi masyarakat, izin menjadi seperti itu itulah akhlak. Itu akhlak. Jadi akhlak itu lebih kepada perilaku tadi, mirip tuh sama. Akhlak dengan perilaku sama. Tapi kalau adab itu mencakup keseluruhan. Adab itu termasuk akhlak, termasuk juga apa yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran,
apa yang dikatakan dalam sunnahnya, dia mencakup keseluruhan. Adab itu tidak ada kaitannya dengan akhlak yang berbeda-beda di antara umat manusia. Sebab kalau adab kepada Allah, ya pasti semua sudah umum dan mafhum, tidak ada perbedaan. Adab kepada Allah misalnya dalam ibadah, maka ketika mau sholat wudhu dulu, itu adab dan sudah diwajibkan oleh agama. Maka wudhu itu sebagai adab untuk menghadap Tuhan atau sholat. Dan cara wudhu pun ada tertibnya, harus ini dulu, harus kumur dulu, harus tangan. Itu tertibnya seperti itu adab. Jadi adabnya seperti itu sudah digariskan oleh syariat, sudah ada di dalam dari dalam agama yang kita ambil lalu kita praktekkan. Bukan sesuatu yang perilaku tadi. Jadi adab itu mencakup keseluruhan. Kalau adab kepada Allah berarti kita faham bahwa Allah itu Tuhan kita, Allah itu lebih tinggi dari segala-galanya, maka kita adabnya seperti itu. Ya kira begitu. Adab kepada Nabi juga ada. Tapi kan berbeda. Adab Allah adalah yang disebutkan pertama, karena dia lebih tinggi. Adab kepada Nabi adalah mungkin di bawahnya. Lalu adab berikutnya adalah adab kepada sesama manusia. Nah, kalau akhlak itu mungkin berlaku atau terbiasa dalam lingkungan kita, tapi kalau adab sama manusia berarti kan sudah umum. Kita bisa memanfaatkan akhlak kita yang sudah kita bawa dari Indonesia ketika kita misalnya sekolah atau ada di negeri barat sana. Atau mungkin kita bisa mengambil nilai barat yang baik, tapi kita bisa meninggalkan yang buruk. Itu adab. Kita hidup di Indonesia, ketika kita pindah ke sana, pindah ke luar, lalu tiba-tiba berubah sama sekali, berbeda, maka kita akan menyesuaikan, adaptasi, menyesuaikan. Ini bisa diambil baiknya, tapi saya nggak mau mengambil buruknya. Itu adab manusia. Kita hidup di wilayah lain lagi akan berbeda lagi. Maka adab itu umumnya lebih luas, lebih universal, lebih umum. Tapi kalau akhlak itu lebih spesifik. Bicara tentang perilaku sehari-hari yang ada dalam diri kita yang sudah tertanam sejak kecil. Itu akhlak. Makanya akhlak beda-beda. Walaupun nanti ujung-ujungnya mirip-mirip, ada kemiripan. Walaupun yang akhlak itu biasanya lebih parsial ya, lebih kecil lingkupnya. Kalau adab lingkupnya lebih besar. Makanya ketika bicara adab, ya bicara tentang kebudayaan, bicara tentang tradisi, bicara tentang peradaban, sudah menjadi lingkup yang tidak kecil tapi sudah lebih besar, universal. Kira-kira begitulah. Ada lagi? Oh iya, monggo. Bisa nggak kita coba samakan kalau adab itu akhlak yang baik lah istilahnya. Bisa nggak? Kalau akhlak kan itu sendiri bisa ada anaknya jelek nih, anaknya kurang baik gitu. Tapi kalau adab itu udah satu tuntunan untuk akhlak yang berbuat baik gitu. Bisa. Ya saya sepakat. Kalau adab itu lebih ke arah sesuatu yang bernilai kebaikan. Karena memang akhlak itu ada akhlak yang mahmudah, ada akhlak yang mazmumah. Jadi memang ketika manusia itu belajar dari kecil dari lingkungannya, ada juga karena dia tidak hidup di dalam lingkungan yang baik, maka akhlaknya jadi mazmumah, akhlaknya jadi buruk. Sehingga ketika dia keluar dari lingkungan itu, ya dia tidak dianggap sebagai orang berakhlak. Walaupun ketika masuk dengan itu dia seperti biasa aja. Ada orang yang misalnya ketika masuk dalam lingkungan tertentu, ya biasa misalnya mandi di kali segala macam, kemudian mungkin ada juga masyarakat yang terbiasa dengan minuman keras seperti itu kan. Ketika dia keluar kan itu dianggap sebagai tabu. Nah, akhlak madmumahnya keluar. Karena memang tidak dijaga. Tapi kalau adab, betul saya sepakat, adab itu adalah keseluruhan akhlak baik gitu. Keseluruhan yang baik-baik, yang bernilai baik itu adab. Karena memang pada akhirnya ketika bicara adab, ya bicara tentang kebaikan manusia gitu, secara keseluruhan. Bukan bicara tentang keburukan. Kalau akhlak memang masih ada dua. Ada akhlak baik dan ada akhlak buruk. Dua-duanya ada. Itu tambahan begitu. Terima kasih. Sudah ya? Ya saya kira sudah ya. Sudah. Ini biasanya kalau bulan Ramadan udah pada tidur. Oke, terima kasih kalau begitu. Mohon maaf atas kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.